atas muridnya. Namanya ujian, dan ujian itu adalah di dalam Islam, ujian itu ketika dilakukan dengan sabar, maka itu akan meninggikan derajatnya. Coba kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surah As-Saffat ayat 102. Di sana akan dikatakan begini, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu. Lalu apa yang dilakukan oleh putra Nabi Ibrahim? Terlepas ini adalah Ismail atau Ishak. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lalu dijelaskan di dalam sejarah, dijelaskan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abati usdud ribati hatta la adrib. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dammi fatarahu ummi fatahzan wa asra'u marrasikin ala halki liyakuna ahwanu lil maut alayya fa idza ataitu ummi faqra alaihi salam minni. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa lagi bergerak. Kemudian singkirkanlah bajumu agar darahmu tidak mengotori tetesan darah yang akan mengalir dari aku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, ibu saya, niscaya ia pasti akan bersedih, wahai ayahku. Percepatlah gerakan pisau itu kepada leherku, kata Nabi Ismail, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Itu dijelaskan perbincangan tersebut. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk membunuh, menggosokkan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, ternyata berulang kali pisau itu tidak tembus, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ismail mengatakan, ya abati kabbani liwajhi ala jabini fa innaka idza nadharta fi wajhi rahmati wa adrakta riqqata tahawuli bainik wa baina amrillah wa ana la anzur ila syafra fa azja. Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di depan mataku kelihatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku akan semakin takut. Ternyata Nabi Ibrahim mencoba kedua kalinya untuk menggosokkan atau menebaskan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, dan itu tetap tidak terjadi. Lalu turunlah surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, dan Allah mengatakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian. Ingat ya, ini adalah ujian. Makanya Bang Zuma mengatakan ini ujian dari Allah yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Lalu syariat ini diteruskan oleh umat Islam yang berupa syariat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah Tuhan itu meminta darah manusia. Itu hanya sebuah ujian atas kesolehan Nabi Ibrahim. Ingin tahu Allah itu seberapa besar cintanya kepada Allah, sehingga cintanya tidak akan terpalingkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sekian saudaraku yang terkasih. Allah.
Bang Billy lagi, silakan Bang Billy, antara Keluaran 229 dikombin ke Zakaria 9:11, silakan. Oke, saya akan dari belakang menjawabnya. Jadi kan dia bertanya mulai dari masalah Ishak, terus dia sampai kepada poin yang sangat manis, yaitu kitab Zakaria 9 ayat 11 yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya darah. Wow, keren, bagus, mantap. Ya. Kita lihat dalam teksnya, Badam Beriteh. Badam Beriteh bukan Badam Beriti. Ya, karena kalau Badam Beriti itu adalah darah perjanjianku. Tapi teksnya Badam Beriteh adalah darah perjanjian siapa? Mu. Darah perjanjianmu. Kenapa demikian? Nanti akan dikonfirmasi dengan kitab Keluaran 24 ayat 8 tadi. Ya, ketika Musa membersihkan darah, inilah darah perjanjianmu. Ya, kita lihat. Nah, nanti di otennya, di kitab otennya kita pencet tanda kakinya, itu jadi darah Yesus. Nah, jadi Yesus itu disamakan dengan lembu. Oleh siapa? Oleh pengikutnya. Nah, jadi kata yang kalian bilang itu Tuhan itu punya darah, ya pakai kitab Zakaria, sorry to say, kamu harus belajar bahasa Ibrani gini, untuk memahami Torah, ya, memahami Tanakh, memahami perjanjian lama harus dari teks asli. Kenapa? Ketika kamu mengambil Elai sebagai rujukan imanmu, lihat kata Beriteh itu diterjemahkan menjadi darah perjanjianku. Oh, masya Allah, parah itu, parah, karena situ tertulis adalah darah perjanjianmu. Secara tekstual dan konteks begitu adanya. Jadi sebenarnya Oten ini bisa disalahkan karena apa? Mereka belajar dari sumber yang salah, yaitu terjemahan Elai. Parah. Jadi saya sangat prihatin dengan siapa namanya Pak Mozart, bahwa Tuhan itu punya darah, sehingga itu darahku yang kucurahkan padamu di Kaisar sebagai korban penebusan dosa. Itu tidak didukung oleh kitab Zakaria, karena di situ bunyinya Badam Beriteh adalah darah perjanjianmu. Silakan. Terus yang satu lagi, tidak bisa kita pungkiri, ya, di dalam teks Elai dalam soal akedah Ishak atau pengorbanan Ishak itu, saya akan bacakan lagi. Payomer Hadefarim Haele, Payomer ini saya Abraham. Jadi Hasim itu menguji Abraham. Kenapa demikian? Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will untuk Adam memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan juga memberikan ujian kepada Abraham. Apakah Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan sebagai bentuk ujian? Kita lihat Abraham memiliki 10 ujian dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang paling berat adalah harus perintah itu. Dan secara tekstual tidak ada Tuhan bilang untuk menyembelih Ishak. Itu hanya pemahaman Abraham Avinu bahwa mungkin dimaksud oleh Tuhan itu adalah menyembelih anaknya ini. Kenapa? Karena pada zaman itu trennya adalah menyembah dewa Molok dan sebagainya itu, mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa. Jadi pemahaman Abraham mungkin begitu. Nah, dan memang kenyataannya akhirnya Baruch Hashem yang diganti oleh ail atau kambing dan bukan manusia. Jadi sekali lagi sini secara tekstual kalian kalah, secara konteks kalian kalah. Kenapa? Karena yang kalian lawan adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci kami, itu Abraham Hebrew. Ya, kedekatan seorang umat terhadap Tuhannya adalah lewat kitab suci. Ketika Islam dengan Al-Qur'annya dan mempelajari bahasa Arab dan mengikuti alur belajar yang benar, yaitu para ulama dan sebagainya yang lebih hebat dari kita, sama dengan hal yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka begitu dekat kedekatannya kepada Torah, Tanakh dengan teks asli dan juga dengan tuntunan para hakam, para ulama-ulama Yahudi. Kurang lebih begitu. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan itu tidak punya darah. Lanjut. Pak Masal, Anda punya waktu yang lama, Anda sendiri, silakan. Jadi sebenarnya di sini Pak Monutris sudah masuk jebakan saya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya darah. Nah, dan ayat ini pun sudah pernah saya bahas di room Nandar dengan si Sueb yang katanya juga Yahudi, ahli Yahudi atau ahli bahasa Yahudi. Dan sudah kita buka. Sebentar, saya luruskan dulu. Nandar sama Sueb nggak pernah mengaku dirinya Yudaisme, dia Muslim. Bukan Yahudi, maksudnya si Sueb ini kan bisa bahasa Yahudi, bisa bahasa kalau itu benar, makanya. Jadi saya si Nandar dan si Sueb juga ini kan sudah bahas ayat ini, dan kita sudah buka translate interlinearnya, Pak. Dan memang sudah bisa dibantah, tetapi marilah, oke, saya lanjut dulu. Kembali ke Abraham.
tadi sudah saya katakan di situ poin yang penting, poin yang harus digarisbawahi itu bukan penyembelihan Ishak jadi atau tidak jadi. Tetapi di situ ada poin bahwa Tuhan menyediakan korban dari Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Itu bisa kita baca juga dalam kitab yang lain. Kita lihat, saya kasih contoh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ingat, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ayat kelima nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yahweh yang berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang seperti di Abraham tadi, Tuhan menyediakan korban yang berkenan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu tadi kan Pak teman-teman membahas tentang korban di imamat. Ingat, sebelum adanya penebusan korban yang sementara itu di imamat yang hanya bayangan itu yang sudah dijelaskan oleh Ibrani, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas yang akan meremukkan keturunan iblis, yang akan meremukkan kepala iblis adalah keturunan Hawa, bukan keturunan lembu, bukan keturunan domba. Jadi yang akan menebus dosa satu sampai selama-lamanya, bukan seperti bayangan yang dikatakan Ibrani itu, adalah harus dari keturunan Hawa. Lalu kita merujuk ke Sakaria 9 ayat 11. Memang betul Tuhan tidak mempunyai darah. Tetapi kenapa dia berani melakukan perjanjian darah itu? Karena memang dia sudah menubuatkan bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan manusia, tetapi tidak menyangkali Kejadian 3 ayat 15 tadi. Makanya dia memakai tubuh manusia yang mempunyai daging dan darah, agar dia dapat menggenapi seluruh Tauratnya. Dan yang terakhir, aduh Pak Yahudi KW udah turun lagi. Tadi saya mau tanya Pak dia. Jangan ngomong KW begitu dong, ngomong aja. Oke, Pak Billy tadi sudah turun. Nah, saya mau bertanya, hukum itulah ke-10 ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Kenapa tulah 10 adalah nyawa atau darah anak-anaknya bangsa Mesir? Tulah ke-10, Firaun tidak akan membebaskan Israel sampai terjadi tulah ke-10. Dan ketika tulah ke-10 terjadi, anak-anak sulung, seluruh anak sulung bangsa Mesir itu mati. Dan anak-anak sulung bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Ditandai dengan darah domba yang dioleskan di pintu ganggang-ganggang pintu mereka. Kusen-kusen pintu mereka. Jadi memang ini gambaran Pak yang bilang kata Tuhan nanti cukup punya darah itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Sebelum ke Bang Juma ini saya concern ke topik. Menurut Anda bro, yang disembelih Abraham itu A hewan, B manusia? Musad diklarifikasi dulu. Yang disembelih pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu baru ke Bang Juma. itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat itu. Memang harus dikerucutkan supaya begini Pak. Begini karena jawabannya tidak sesingkat itu. Karena udah bicara ini saya klarifikasi aja sebagai moderator. Moderator itu bukan kalkulator supaya ini ada. Kalau nggak mau jawab saya dengerin dulu dong. Yang disembelih di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Apa itu? Hewan atau manusia? Hewan kurban atau manusia? Kurban yang bukan dari manusia.
kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti apa. Itu jawabannya, Pak. Biar penonton yang menilai aja, Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah. Yang diisi itu adalah hewan, bukan manusia. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Bang Juma silakan. Anda diam. Bang Juma baru kau Ustaz aja. Silakan. Baik. Jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku. Karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan. Tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan. Tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beritek silati asiriaik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beritek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati, aku akan membebaskan asiraik, tahanan Anda, tahananmu, mibor, dari lubang. And tidak ada mayim, tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada Dewa Molok. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kemudian memberikan solusi mempersembahkan darah hewan untuk menghindari tulah ini. Tulah ke-10 itu diberitahukan kemudian Tuhan akan minta, akan mematikan atau membunuh orang-orang, bukan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, bani orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan. Justru Anda kejebak di situ. Tulah 10 diadamkan Tuhan kepada Bani Israel dengan Tuhan meminta Bani Israel mempersembahkan, mempercikkan darah-darah hewan kepada siapa? Kemana? Ke pintu-pintu orang-orang Israel. Darah apa? Darah hewan. Bagaimana dengan Anda ini yang selalu darah manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada Bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau Dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana itu Molok. ditulis? Ada Molok. Silakan.
Ya, Oke, molok baik. sih itu, Bang. Sebelum ke Oke. Ustadz Naja, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy host, tolong dinaikkan Bang Siap, Billy ya. siap. Oke, Ustadz Naja, singkat Ustadz. Iya, jadi LAI itu salah nerjemah itu. Kalimat original teksnya itu beriti itu dalam apa mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani kan begitu. Perjanjianku disingkat beriti kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku. Itu LAI jelas-jelas salah nerjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal paham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Gak apa-apa, nanti di downloadin aja WhatsApp-nya atau Jadi situ ada berite ya, perjanjianmu. Berite. Bang Handi sedikit, Bang Handi. yang benar. Silakan Pak Jawa. Sedikit Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya. Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Nah, di original teks yang Anda gunakan, yang Akhi gunakan, apakah ada dengan engkau di situ? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Karena sudah dengan darah perjanjianmu. Subhanallah. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya beriti karena beriti betul. perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau. Nggak ada. Nggak ada. Ada Allahu tambahan Akbar. itu, Bang. Tambahan itu. Tadi dia soal Mazmur sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu pi dalam bahasa pi itu mulut. Jadi pengganti daripada korban itu adalah mulut kita dari Mazmur itu. Nah, itulah keterbatasan tekstual Kristen terhadap iman akan Alkitab itu memang mesti direkonstruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli. Karena Jangan itu teks gitu lah, aslinya Bang. bukan menggantikan tubuh, tapi digantikan lewat pi. Itu pi itu adalah mulut. Gitu. Ini Bang Billy jangan gitu lah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya. Mau diganti lagi kan susah lah, Bang. Ongkosnya gede loh itu mahal. Jadi gini, Dinda Naja, mereka melakukan revisi bukan meninggalkan terjemahan lalu kemudian menjadikan kitab yang teman-teman kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu, Iya, Dinda. iya. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan Itu. hewan lagi dong. Harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa. Itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mosad. Oke. Lucu. Jadi begini. Jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh. Kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi kalau penggunaan kalimat saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong, gitu kan, please. Tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan. Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandar dan Suad, dan mereka tidak bisa mengelak. Di Rub Nandar sendiri, panggil dia sekarang datang kalau udah percaya. Nggak bisa menelak, nggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama. Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 21. Ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang, umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain, terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imamat. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa
argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari pembenaran agama mereka. Mereka selalu mengimpikan bahwa penyembelihan domba. Padahal sudah saya kasih ayat Ibrani sangat jelas, penyembelihan hewan itu hanya bayangan. Intinya itu apa? Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama. Kitab pertama Musa yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Allah nggak plan-plan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan, persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang dari Tuhan itu sendiri, yang sudah tadi bayangannya di kisah Abraham tadi. Makanya saya mengatakan kalau Abraham itu kalau mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham itu kan seolah-olah Tuhan itu kan gak maha tahu. Biar nanti Panaja mau berusaha untuk meyakinkan pembenaran bagaimanapun, kan kita tahu Tuhan itu dia maha tahu. Jadi inti di situ kan adalah kurban domba mengganti Ishak itu dipersiapkan siapa? Persiapan oleh Tuhan itu sendiri. Korban yang datang dari Tuhan itu yang Sakaria 9 ayat 11 maksud. Kalau kita baca ke bawah Sakaria 9 dari ayat pertama, gitu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy ini saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy. Tuhan di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tetapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah jangan melebar ke konsep ketuhanan dong, ke ini aja dulu, persembahan. Oke. Ya udah. Kalau persembahan saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas, kesimpulannya biar jelas gak melebar. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan. Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya bahwa kemenangan atau penebusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat yang semua. Ya, silakan. Oke. Jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, setuju. Sebentar. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata bahwa yang benar adalah dari perjanjianku ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal. Dia menyangkal. Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya. Dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh. Kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini. Standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9 ayat 11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal. Kok kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada. Lanjut Bang Handi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan Bang Billy, Bang Juma, Sanaja, bahwa teman kita Kristen ini Mojad tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Kristus disebut anak domba. Silakan. Siapa? Iya, tadi Atau Bang Billy dulu, nggak apa-apa Bang Billy, silakan.
Saya mau tanya tadi di mana tadi ayat yang menyatakan bahwa diganti aku memberikan sebuah tubuh. Itu di Mazmur berapa tadi? Bang Mozart? Perasaan saya belum bawa Mazmur, Pak. Tadi Dari Anda tadi saya mengatakan loh. Enggak, tadi Anda mengatakan, tapi Anda mengatakan dalam Mazmur Anda mengatakan bahwa sebuah tubuh sudah disiapkan sebagai pengganti gitu. Bukan, saya nggak ada bawa Mazmur, Pak. Saya bawa Kejadian, Ibrani. Tadi yang Ibrani. melebar itu kan Mazmur juga, iya. Nggak ada, bukan tubuh. Di situ juga saya tidak bilang tubuh. Korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri. Bukan, enggak, Kan Anda ayatnya ngomong gitu tadi. Sebuah tubuh sudah Ibrani. dipersiapkan. Tadi saya baca Tadi ayat, Pak, bukan saya ngomong. Saya baca ayat Ibrani 10. Ini ya, saya klarifikasi. Tadi kan saya baca ayat Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya, ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 di situ. Itu saya baca, tidak ada saya menjelaskan. Saya hanya baca ayatnya. Oh, berarti itu dari Lalu kitab saya- Perjanjian Baru ya? Iya, Ibrani Perjanjian Baru. Oh, iya, karena oke. ada Perjanjian Baru ya nggak apa-apa terserah, tapi Oh, yang jadi pasti maaf begini. Oh, jadi maksud Pak Billy kita ke Perjanjian Lama aja gitu. Ya Biar memang di simpel sama sana Pak kan Billy. sumbernya Bang, itu yang dibahas. Oh, Nggak kalau KPB gampang kita. itu. Silakan lanjut. Oke. Mazmur 40 ayat 6 tadi. Tadi Anda ke situ masalahnya, Anda menyebut kata Mazmur sebuah Enggak ada apa? Mazmur, Pak. Pak, saya nggak ada Mazmur. Tanya teman-teman aja. Saya nggak ada bawa Mazmur dari tadi. Nggak ada saya bawa Oke. Mazmur, Pak. Nah, nanti saya akan nonton lagi ya. Saya akan nonton Oke, lagi. oke. Saya Ya, akan silakan. kasih itunya. Ya, Eh, intinya begini Bang Billy, saya Barusan boleh dia bawa anu. intinya di sini Bang Bang Billy. Billy, bahwa di sini teman kita Mossad ini tetap bertahan mengikuti Dewa Molok itu, bahwa ya nggak boleh hewan dong. Karena kalau hewan sia-sia, harus Yesus anak domba ini yang dikorbankan darahnya di tiang salib. Itu intinya ke sana Bang Billy. Kalau Bang Billy lagi jeda gimana? Itu Bang Andi, Itu tadi intinya. Mozart bawa itu Bang Billy, Keluaran 11 1 sampai 12 itu Bang Billy. Itu apa? Makat Bekhorot itu loh, anak sulung. Dia bawa itu tadi. Sebenarnya sih Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Itu kan ada di Keluaran 11 tuh. Makat Enggak, Bekhorot itu. tadi Mozart ini membawa Mazmur. Saya masih ingat kok Mazmur 40 ayat Ya 6 udah. itu. udah lah, begini, Bang Billy begini. dia nggak ngaku, udah cukup. Kita udah dapat kesimpulannya kok di sini bahwa teman kita Mossad ini ya memang tetap kan mengikuti ajaran Dewa Molok, harus manusia yang dikorbankan bukan hewan. Kan intinya udah dapat sebenarnya ini. Coba dibaca Mazmur 40 ayat 6 coba. Kan tadi dibilang dia korban persembahan tidak aku kehendaki tadi. Tadi dia ngomong itu saya ingat. Nah, Iya ya. terus dia bilang karena sebuah Itu ayat Ibrani. Tadi kan yang persembahan yang tidak dikehendaki Tuhan itu kan domba dan lembu itu kan hanya bayangan. Ibrani 1, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Nah, Lalu saya Ibrani itu korelasikan, Ibrani saya itu mengutip korelasikan dari ke kitab Kejadian. enggak, Begini Ibrani- Pak. Tidak Pak. Saya tidak bawa Mazmur. Saya Ibrani tadi. Oh, no, Anda Lalu bawa saya- Mazmur. Anda bawa Mazmur. Tidak saya Pak. ingat. Oh, Pak, Korban Anda bawa. persembahan tidak Begini. engkau kehendaki, Mazmur 40 coba buka. Coba Tidak, coba itu dibuka Ibrani. Hendy, Mazmur 40 ayat 6. Ini yang dia ambil tadi. Padahal itu Maksud nggak ada saya kata bawa- Saya bawa Ibrani kok. Bapak paksa saya bawa Mazmur. Ya udah. Daripada mentok Bang Billy, kita kembali ke topik aja. Ya, Biarlah netizen menilai. Ini loh Bang Billy tetap ngotot bahwa itu karena darah hewan itu nggak berguna waktu itu, sia-sia gitu. Harus darah manusia. Nah, harus Dewa Molok. Jadi itu aja sih topiknya, silakan. Itu intinya, ini kan jawabannya udah ada dari Pak Mossad ini. Ya kita ya maklumilah ajaran mereka, memang harus ada darah manusia di tiang salib. Tujuannya kan di sana. Banyuma lagi sholat kali, sholat duhur Banyuma. Padahal kalau mau memaksakan dia mau bawa Ibrani ya, Ibrani 10 4 sampai 5 itu kan kaitannya dengan Mazmur kan memang. Mazmur 40 ayat 7 sampai ke 9. Jadi kalau Mas Mozart melarang Mas Billy mau bawa Mazmur, dia pakainya Ibrani, itu kaitannya kan dengan Mazmur, Bro. Coba lihat di Alkitabnya. Dinda, tidak melarang saya kamu. izin sejenak ya, 10 menit ya, kurang lebih Ya. 10 menit. Ya, Lanjut. Ya. Assalamualaikum. Saya 15 tidak menit lah. melarang. Ya. Ya, minta maaf, saya klarifikasi sini bawakan.
Kalau dia bilang Ibrani korelasinya dengan Mazmur, saya tidak pernah menyangkal itu. Tetapi tadi kan statement Pak Billy kan saya membawakan kitab Mazmur. Lalu saya katakan, loh saya belum bawa kitab Mazmur, kan benar. Yang saya bawa Ibrani. Yang saya baca teks dari Ibrani, bukan Mazmur, Pak. Ibrani berapa, Bro? Ya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ya udah, itu aja yang dibahas dulu. Ibrani 10 1 sampai 5. Apa intinya di sana? Bukan 1 sampai 5 sebenarnya, 4 sampai 5 itu intinya. Ya, apa intinya di sana, Pak Ustaz, di Ibrani? Apa intinya? Silakan aja, nggak apa-apa. Intinya apa di sana? Itu kaitannya dengan Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 itu nanti. Ya. Kan dari ayat pertama begini Pak, dari ayat pertama bunyinya begini, di dalam Ya. hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Oh. Nah itu kan penjelasan saya tadi bahwa korban lembu, korban domba itu kan hanya bayangan. Tetapi korban yang sebenarnya itu kan merujuk kepada Kejadian 3:15. Kalau memang Pak Billy membantah hal itu, silakan Pak Billy menjelaskan, Pak Billy yang Yahudi menjelaskan apa maksud dari permukaan kepala iblis di Kejadian 3:15 yang dari keturunan Hawa. Itu aja Pak, simpel. Silakan. Ini lari kemana-mana, nggak ada peremukan di sini. Di sini darah manusia apa darah hewan? Nggak ada Ya, peremukan. itu kan intinya kemenangan akan dosa. Jadi penyembahan korban ini kan untuk penebusan dosa intinya topik Pak. Oke, baik. Bang Itu Billy, kan- hukum Taurat sebentar. Bang Billy, hukum Taurat itu hanya bayangan, ya. Perjanjian baru adalah kenyataan darah manusia. Itu istinya. Bang Billy, silakan. Ya, jadi nggak ada demikian ajaran Torah, nggak demikian ya. Ketika memang itu darah lembu ya darah lembu, nggak ada darah manusia. Nah, dan soal tadi kitab Ibrani itu akhirnya kalau kita pencet footnote-nya dia akan merujuk kepada Mazmur. Nah, padahal di Mazmur itu Tuhan menyediakan apa? Telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, ketika diartikan oleh kitab Ibrani itu menggantikan sebuah ada disediakan tubuh, nah itu seakan-akan merujuk kepada tubuh yang sudah disediakan, padahal teks Mazmurnya bukan tubuh tapi telinga. Cek. Kenapa suara hilang? Jadi begini, ya, saya tanggapi aja Pak langsung ya, biar nggak putus-putus. Jadi Pak Billy ini saya juga bingung. Yang Mazmur 40 ayat 6 pun juga ini saya baca ayatnya ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Oh ini ayat ke-7 nih. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Bukan Tuhan meminta korban persembahan telinga, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban. Lalu aku berkata, sungguh jadi bukan ngapa? Kok jadi rancu nih ayat-ayatnya yang dibawa Pak Billy tadi. Apa sih Mozart ini? Coba Iya, di Mazmur tadi kan kan Pak Billy. begini. Tulisannya kan gini di Mazmur. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Mas Billy tidak memahami maksudnya korban telinga itu, tidak. Jangan dibawa-bawa seperti itu. Mungkin saya salah dengar ya udah. Mungkin saya Iya, salah salah dengar. dengar jenengan, salah dengar. Oke. Kalau begitu kembali ke topik. Menurut Bang Mojad, Bang Billy, Ustaz Najak, bahwa di zaman itu pada pengajaran Torah ya, sebenarnya itu cenderung ke persembahan darah hewan atau darah manusia. Dan siapakah di sana itu yang cenderung darah manusia? Itu aja dulu yang dibahas. Iya, jadi begini Pak, saya simpulkan dan mungkin Bapak sini bisa paham. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dalam perjanjian lama itu disuruhkan persembahan hewan. Itu betul. Itu betul. Dan Terus? juga bukan dari zaman imamat. Daripada zaman Kain dan Habel pun karena diajari oleh Adam, buktinya kan Kain dia tahu, Habil dia tahu sehingga dia mempersembahkan korban hewan. Kalau Kain kan dia tidak mau, dia mau mempersembahkan ini. Jadi bukan hanya dari imamat. Dan juga ketika Tuhan dalam Kejadian membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang itu kan pasti ada darah binatang itu tercurah sehingga bisa diambil kulitnya, kan binatang itu harus mati dulu. Nah, jadi memang korban hewan itu betul. Saya tidak menyangkal.
bahwa korban hewan itu adalah yang disuruhkan dalam perjanjian lama. Tetapi jelas bahwa itu adalah bayangan. Karena dalam perjanjian lama juga Pak, Kejadian 3 ayat 15 ini yang harus kita pahami. Kejadian 3 ayat 15 itu ketika waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau iblis akan meremukkan keturunan daripada perempuan ini, tetapi dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu. Jadi kemenangan akan iblis itu harus dari keturunan Hawa, harus dari manusia, bukan dari hewan. Oke. Jadi Baik. Udah paham. Jadi menurut Pak Mossad, di zaman itu memang ada persembahan darah manusia, betul apa betul? Di zaman itu tidak ada persembahan darah manusia, Pak. Ada Dewa Molok itu mah Dagon, nggak dengar dari tadi. Itu kan Imamat 18 ayat 21 kan baca di ayat pertama itu perkawinan dilarang, dengar ya, dilarang kita itu kawin dengan orang Israel orang Israel kawin dengan Ini bukan wanita-wanita di luar. ini bukan masalah nikah ya, bukan masalah kawin, dibahas persembahan hewan dan darah manusia. Iya, maksudnya kan Bapak bawa di Dewa Molok kan karena Imamat 18 ayat 21 kan. Itu ayat yang Anda dasari untuk membawa bahwa penyembahan manusia itu kepada Dewa Molok, betul nggak? Oke, baik. Kalau nggak ada persembahan darah manusia, kenapa Anda endingnya harus ada darah manusia yaitu Yesus? Kenapa? Ajaran dari mana? Kan sudah saya buka ayat Kejadian 3:15 tadi, keturunan Hawa. Harus dari keturunan Hawa. Entah itu Bapak mau mutar balik bagaimana, itu sudah dari Injil pertama, Kejadian 3, kitab pertama Musa. Oke. Jadi itu bukan Oke, kita Bang Andi, silakan, saya Ustaz. kesempatan bicara. Bang Andi. Silakan. Padahal ya, penumpahan darah manusia itu sudah pernah disinggung loh di dalam Bible, dan itu dibenci oleh Tuhan Anda. Sangat dibenci. Tapi ini kitabnya teman-teman Yahudi ya, bukan Kristen ya. Kejadian 9 nomor 6. Coba buka Mas Handi, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jelas di sini Hashem ini melarang menumpahkan darah manusia. Tambah jelas lagi ketika Yesaya 66 ayat ketiga mengatakan, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, ingat ya, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Saya ulangi, dewa kejijikan mereka. Nah, kalian ini sebenarnya sudah disinggung oleh Yesaya di dalam. Jadi orang disuruh persembahannya binatang, malah persembahannya manusia. Gimana sih? Lanjut, Bang Handi. Pak Mossad, kenapa harus manusia? Kenapa harus mengatakan keturunan Hawa di Kejadian 3:15? Silakan. Iya, jadi begini, saya luruskan dulu Pak ya, Pak Naja, kami tidak pernah mengorbankan manusia. Jadi jelas memang ayat yang Bapak bawa Kejadian 9 ayat 6 itu betul, dan itu juga bukan baru dikatakan pada zaman Nuh. Itu sudah dikatakan pada zaman Kain dan Habel, ketika Habel. Jadi siapa yang membunuh dia, siapa yang mengeluarkan darah, dia juga akan dituntut oleh darah. Itu tidak ada kontradiksi, Pak. Makanya tadi kan sudah saya katakan dalam Kejadian 22 kisah Abraham konteksnya. Di situ Tuhan sendiri yang menyediakan, bukan kita. Jadi ayat ini nih seolah-olah kita tuh membunuh. Loh, ketika penebusan Yesus di kayu salib bukan kita yang membunuh. Tuhan sendiri. Berarti Tuhan pinplang berarti ya, pinplan ya. Di Kejadian dia melarang menggunakan darah manusia, tapi ternyata dia menyiapkan sendiri darah manusia. Berarti pinplan dong. Ya. Itu kan dia melarang pembunuhan. Pak, jelas ayatnya Pak, hukum Taurat juga melarang pembunuhan. Nah, itu membunuh Yesus. Dengar Pak, dengar. Yesus itu dibunuh apa diperkosa? Ya, Yesus itu dibunuh apa diperkosa itu? Yesus ini kalau bahas Yesus aku bawa perjanjian baru boleh enggak? Enggak endingnya ke sana, Bro. Begini ya. Di Kejadian kan sudah jelas, Bro, darah manusia itu dilarang ditumpahkan. Di Yesaya juga itu adalah ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashem.
pertumbuhan darah manusia, penebusan dosa manusia, penebusan dosa sampai penebusan manusia, itu kan ajaran dewa yang menjijikkan, kata Hashem. Ternyata di sisi lain Tuhan menyiapkan darahnya untuk ditebus. Berarti apakah Tuhan Anda ini benar-benar dewa? Berarti dewa dong, Bang Handi. Ya molok. Nah, Ya, jadi begini saya jelaskan ya, jangan dipotong dulu ya. siap. Jadi siap. tadi kan Panja membawa Kejadian 9 ayat 6. Di sini bunyinya sangat jelas. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi hukum ini untuk siapa? Untuk manusia. Kalau kita lihat konteks Abraham tadi kan persembahan itu bukan dari manusia. Tuhan sendiri yang menyediakan domba itu. Tuhan menyediakan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi penumpahan darah itu bukan oleh manusia, Pak. Bukan oleh tangan Abraham. Abraham tidak membawa domba itu. Tuhan sendiri yang menyediakan. Nah, jadi jelas bahwa ayat ini Anda mau mencoba membawa ayat ini, jelas hukum Taurat mengatakan jangan hukum Taurat ke-6 sudah sangat jelas, jadi tidak ada kontradiksi. Itu kepada kita manusia. Jadi larangan membunuh, mencuri itu kan memang kita tidak boleh begitu. Tetapi soal korban penebusan kita kembali ke Kejadian 3 ayat 15. Oke. Lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa ya saya mau jawab ini, lalu Pak Handi bertanya loh, kenapa mesti darah manusia? Gitu kan? Ya. Nah, jadi disitulah letak kemahaadilannya Tuhan. Bisa Buset. kita lihat. Jadi begini Pak, Iya, Tuhan iya. kan, ya Tuhan yang berdosa kan manusia. Iya. Harus Hewan manusia bukan juga. berdosa. Ah. Ya hewan benar, hewan yang berdosa kan manusia, Oke. bukan malaikat, bukan hewan. Jadi yang bisa membayar hutang dosa itu kan cuma manusia doang. Iya, oke, paham. Dan Jadi yang mungkin Pak Handi berhukum saya Oke, ya kan? jadi yang berdosa adalah manusia, harus juga manusia yang menumpahkan darah sebagaimana Kejadian 3:15. Betul apa betul? Betul. Betul. Silakan Ustaz aja. Betul. Memang harus manusia, Ustaz. Karena manusia yang berdosa bukan monyet. Kalau monyet yang berdosa, harus monyet yang ditumbalkan gitu, Ustaz. Silakan. Padahal ya di Yesaya 66 tadi yang saya bacakan, di Kejadian 9 ayat 6 itu yang dilarang itu pembunuhan manusia sehingga mengeluarkan darah. Kemudian pertumpahan darah manusia itu adalah ajaran dewa yang sangat menjijikkan, kata Hashem. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Anda berasumsi memiliki keyakinan bahwa yang tertebus hadus darah manusia karena manusia ini yang berdosa, sekarang saya tanya, kolerasi antara kejadian Yesaya dengan terjadinya Yesus disalib, itu sebenarnya Yesus dibunuh, diperkosa, atau hanya dikelitik-kelitik saja? Sehingga Anda mengatakan itu beda konteks. Gimana itu? Silakan Pak Masad. Oke, jadi kalau bahas Yesus berarti saya kutip sedikit perkataan Yesus. Ya nggak Dia apa-apa, jelas, nggak apa-apa. Pak. Nggak apa-apa. Apa? Lanjut. Fleksibel aja, lanjut. Nah, jadi pertanyaan Pak Naja kan jelas bahwa korelasinya apa, gitu kan? Jadi jelas bahwa korelasinya apa dalam Yesaya, dalam Kejadian 9 ayat 6, itu adalah dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi korban ini bukan dari manusia. Lalu Yesus sendiri, Pak Naja mengatakan bahwa lalu Yesus ketika disalib itu dia digelitik atau diapa, kan perkataan Yesus jelas tidak ada yang tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Aku memberinya dengan sukarela dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu jelas perkataan Yesus. Jadi ketika kematian Yesus di kayu salib itu kan juga penggenapan nubuatan. Itu yang direncanakan Tuhan, bukan maunya kita manusia. Jadi mau nanti dia disalib saat itu ataupun dia mati dengan cara apapun untuk penebusan, tetap darah Yesus harus tertumpah. Karena itu nubuatan, Pak. Oke, baik. Keturunan Hawa harus menemukan kepala si iblis ini. Iya, Pak, silakan. Oke, sebentar ya. Host, ada adik Sueb mau naik di bawah, tolong dinaikkan adik Sueb gitu ya. Jadi menurut Anda, Bro, Yesus itu di tiang salib itu ini bergeser dikit, fleksibel ya. Untuk endingnya ini kan darah manusia nih ya, terpaksa harus bergeser. Menurut Anda, pertanyaan Ustaz Naja itu, Yesus Kristus disalib itu dibunuh, bunuh diri, digelitik, apa diapain? Dibunuh atau bagaimana? Silakan. Mosad. Jadi kan jelas dalam ayat-ayat seperti Galatia juga sering diambil oleh teman-teman di sini bahwa orang digantung di tiang itu adalah orang terkutuk, gitu kan? Nah, itu dibunuh kan?
Ya, Pertanyaannya Pak. ini, Ya, bentar. pertanyaannya itu dibunuh atau bunuh Ya, diri? ya, ya, bentar. Ya, Singkat Ya, aja, bentar. tadi kan sampean sudah bicara, sekarang saya mau bicara. ya, Tapi saya Nah, jelaskan dulu, Yesus di tiang salib itu dibunuh, digelitik atau di apa? ya, itu. dia disalib Pak, tapi dia menyerahkan nyawanya sendiri Pak. Iya, itu namanya bunuh diri, kan gitu. Ya, kalau Sudah. Bapak mau Sudah. Saya- menyimpulkan bunuh diri terserah. Tapi perkataan Yesus jelas tidak ada yang dapat mencabut nyawaku. Oke, begini Ya. saja Ustaz. Bentar, Ustaz. Apa fungsi algojo di salib? Fungsinya algojo apa? Kalau dia memang menyerahkan diri kan ya. Ya, fungsinya Apa algojo apa fungsinya di itu? sana? Fungsinya algojo kan sudah sangat jelas Pak. Mereka menyalibkan Yesus. Terus habis menyalibkan Karena diapain lagi? memang Disalibkan jadi- terus. Jadi tadi saya katakan entah nanti dia disalib atau memang tidak disalib, tidak pakai algojo atau pakai algojo, tetap darah Yesus harus tertumpah. Kan Enggak, Yesus enggak. berkata Enggak kepada usah. Paulus, Gak usah andai-andai, bro. Ini kejadian Bukan ini. Yesus Pak. Bukan berandai. Kok berandai? Saya baca perkataan Yesus loh. Ini bro, Kan gini bro. saya hanya Dengerin dulu bro. Ini urusannya Ustaz Najar lagi yang ngomong begini ya. Itu tentara Romawi algojo itu bawa tombak. Itu gunanya tombak apa ya? ya mereka kan pasukan pasti bawa tombak Pak. Ya Dan gunanya memang tombak. mereka kan Kegunaan tombak mereka itu kan apa? mengiyakan Yesus. Saya mengiyakan mereka menyalibkan Yesus Pak. Iya, kegunaan tombak itu apa? Ya nggak tahu, tanya mereka, kok tanya saya. Oh, kegunaan tombak itu menombak lambungnya Yesus, baru mati bro. Kamu kok gak jujur sih? Jadi Lanjut. gini Bang Handi. Lanjut, Ustaz. Nah, dalam kejadian Abraham ya, dalam kejadian Abraham itu Tuhan karena tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, ingat ya, Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sampai dalam kejadian Abraham itu dilarang menumpahkan darah manusia, lalu diganti dengan hewan. Kenapa kok diganti dengan hewan? Karena Tuhan sudah berstatement di awal di kejadian ya, kalau tidak boleh menumpahkan darah manusia, baik pembunuhan ataupun yang lain, tidak boleh, gitu loh. Makanya karena Tuhan tidak ingin mengingkari perkataannya sendiri, sehingga dalam kejadian Abraham manusia diganti sama hewan, karena sudah terlanjur berstatement seperti itu Tuhannya. Agar menjadi pelajaran semua orang yang menyadarkan kepahamannya terhadap Abraham, makanya Tuhan ini menggantinya dengan hewan. Kan Abraham itu gelarnya bapak apa? Bapak orang percaya, ya. Kamu gak percaya sama Abraham, berarti Hashim menyediakan penggantinya hewan. Supaya apa? Supaya bisa diambil pelajaran oleh umat-umat. Lalu apakah slogan agama kasih? Apakah slogan agama kasih Anda itu ketika seorang bapak punya anak yang paling dikasihi, disayang, kok malah dijadikan tumbal? Kan gak clear, gak srek gitu loh. Slogannya agama kasih, tapi bapak kok membunuh anak sendiri. Makanya diganti hewan. Kenapa? Tuhan sudah berjanji tidak boleh menumpahkan darah manusia di awal gitu loh. Jadi kamu, Mas Mozart, kalau misal lihat ada orang mau ketabrak mobil contohnya, itu kamu datang sendiri menyelamatkan orang yang mau ditabrak, atau kamu jorokin anak yang paling kamu sayang untuk menyelamatkan orang yang mau ketabrak mobil tadi. Nah, ini kan logika yang bisa dipikir Mas Mozart. Tuhan sudah mengatakan statement di awal, jangan sampai menumpahkan darah manusia. Ternyata Tuhan sendiri menumpahkan darahnya jadi manusia lagi. Ini namanya Tuhan gak konsisten Mas Mozart. Gak konsisten. Kalau Mas Mozart mengatakan Yesus itu menyerahkan dirinya sendiri, ngapain dia teriak-teriak minta bantuan? Kalau memang Yesus menyerahkan dirinya sendiri, kabur. Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain harus dikejar hansip Romawi? Kalau Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ngapain minta kekuatan kepada malaikat? Berdoa. Kan begitu. Sekian Bang Andi, lanjut. Ya, oke, baik. Swab, tolong minta permintaan aja, nanti dinaikkan kok. Mungkin hostnya lagi sibuk gitu ya. Bro, saya tanggapi. Bro Mojad, sini nih, dengerin dulu. Apa gunanya yang dibawa Algojo nih ya, Algojo? Dia bawa tombak, dia bawa tambang, dia bawa paku, dia bawa palu. Itu gunanya apa itu untuk Yesus? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Iya. Nah, saya jawab. Iya, Saya jawab pertanyaan itu. Jadi begini Pak Naja, tadi kan sudah
Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu kan larangan kepada manusia. Dan Gomora, mereka dosanya sudah terlalu wow gitu. Apakah Tuhan tidak berhak untuk menghancurkan mereka? Buktinya dalam kepercayaan Anda juga meyakini bahwa Sodom dan Gomora hancur oleh ujian api belerang yang diberikan oleh Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kejadian 9 ayat 6 ini berlaku untuk manusia. Lalu tadi kan sudah saya katakan, kedagingan Yesus itu bukan adalah kedagingan hasil perkawinan. Itu kan merujuk kepada bukan mana-mana. Gue udah Pak Andi santai. Tadi juga pernah ajak kemana-mana. Saya santai kok. Jadi jelas bahwa korban yang dipersiapkan dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Kecuali Yesus itu hasil hubungan intim, lalu kita manusia mengorbankan dia, lalu oke, ayat ini Pan aja bisa bawa. Lukas mencatat jelas bahwa anak yang dalam rahim Maria itu adalah yang dikandung oleh Roh Kudus. Bininya bini ilahi. Firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi jelas bahwa Pan aja tidak usah inti di situ. Saya rasa para orang di live juga sudah paham maksud saya. Lalu kembali ke Pak Andi. Ya. Lalu para tentara bawa tombak itu untuk apa, bawa paku, kan sudah sangat jelas untuk menyalibkan Yesus. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus karena desakan para imam Yahudi. Itu sangat jelas, sangat jelas. Dan Yesus sudah katakan, Pak, sebelum dia disalib 4 kali dia mengatakan dia mau ke Yerusalem disiksa dan mati. Manusia siapa yang tahu cara matinya? Dan tadi Panaja mengatakan murid-muridnya tercerai-berai. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakan juga iman kalian akan diuji dan kalian akan tercerai-berai. Sampai Petrus pun Yesus sudah mengatakan engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok. Manusia siapa yang bisa tahu begitu, Pak? Oke, baik. Jadi di sana itu belum ya? Ya, silakan. Jadi di sana itu habis ini Ustaz aja ya. Di sana itu ada salib. Fungsi salib itu adalah tempat Yesus digantung di salib. Itu fungsi salib ya. Fungsi tombak di sini adalah untuk menusuk lambungnya. Fungsi tambang itu untuk mengikat tangannya. Fungsi paku itu sama palu untuk memaku tangannya. Fungsi algojo adalah eksekutor. Betul apa betul, Mbak Masad? Oh, sangat betul, Pak. Betul. Sangat betul. Nah, kalau sudah terjadi begini, Anda betulkan Yesus dibunuh atau bunuh diri? Kalau Anda langsung ke jawaban Yesus begini, Pak, kecuali Ya tinggal dijawab itu loh, 2 pilihan. Aduh, sayangku. Tidak, Pak, begini, Pak. Saya tahu cara Anda. Jadi, Pak, kita jujur-jujuran aja. Tadi kan saya sudah jelaskan begini, Pak. Saya sudah jelaskan bahwa kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem. Yang bilang bohong-bohongan siapa? Iya, begini, Pak. Maksudnya begini, kecuali Yesus tiba-tiba ke Yerusalem lalu dia ditangkap dan dia mati disalib. Kan sudah saya katakan sebelum hal itu 4 kali loh dia mengatakan bahwa dia akan disalib, sampai si Petrus ini kan mau menghalangi itu. Si Simon Petrus tidak mau Yesus mati. Tapi Yesus bilang apa? Nyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena itu memang Gak kesana, bro. Begini Pak Majad, kesebungsan aja nih. Menurut Anda yang mematikan Yesus itu waktu dia dipaku, waktu dia diikat, atau waktu terakhir dia ditombak? Yang mematikan dia yang mana? Tombak itu kan hanya untuk memastikan, Pak, bahwa dia sudah mati atau belum. Jadi Yesus itu waktu ditombak itu sudah mati apa belum? Sudah, Pak. Dia sudah mati, itu memastikan. Tentara Romawi memastikan. Oh, jadi tombaknya nggak mematikan. Berarti yang mematikan adalah paku di tangannya. Begini, Pak, kan Anda Gimana? tanya yang menyebabkan Yesus mati. Jadi ayat Alkitab, Pak, mengatakan Yesus, kedagingan Yesus mati ketika dia mengatakan sudah selesai. Ya Bapak, orang masih ngomong itu loh. Bro, masih ngomong kok mati? Ketika dia selesai ngomong, kan sebelum mati nih, Yesus kan kedagingan Yesus ini kan mengatakan begini, sudah selesai. Lalu dia maksud mengatakan, Anda, oke paham. Maksud Anda begini, Yesus itu tidak dia taruh saja di salib, terus mati. Nah setelah mati, baru ditombak, begitu ya? Jadi tombak itu bukan untuk mematikan dia, bahkan ayatnya jelas untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Terus yang mematikan yang lain apa? kan Terus yang mematikan Yesus apa? Kan sudah saya katakan ayatnya, Yesus itu mati ketika dia mengatakan, ketika dia selesai mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seketika itu langsung dia meninggal, Pak.
Oh berarti bunuh diri dong kalau begitu nggak diapa-apain. Kalau Pak mau pikir bunuh diri ya terserah. Oh, Itu kan yang oke, Ustaz. tercatat. Oke, paham Ustaz. Yang Ustaz. namanya. Udah Ustaz aja silakan Ustaz. Jadi, Ustaz, Yesus itu disalib tidak diapa-apain, tapi mati dulu baru ditombak gitu, Ustaz. Monggo. Keracunan anggur dia, Bang. Oh, keracunan anggur. Oh, ada Bang Juma nih. Lucu juga Lanjut Pak Bang Ustaz. Zuma, lanjut Bang Zuma. Aja Bang Juma. Ada kelucuan di sini Bang Juma. Monggo. Iya, jadi Yesus itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, ya Yohanes 19 kalau nggak keliru saya. Di situ Yesusnya bukan mati karena disalib, bukan mati karena ditombak, tapi Yesus mati karena dia itu minum asam anggur. Makanya dikatakan ketika Yesus selesai meminum asam Anggur anggur asam. itu, anggur asam, maka matilah dia. Nah, itu mati dia di situ. Dalam Yohanes 19 nomor 29. Oh, 1929. Nomor 30, sorry. Ya. Sesudah Yesus meminum asam anggur itu berkatalah, sudah selesai. Lalu ia mati. Nah, itu jelas tuh. Jadi pada saat penyaliban, Jangan potong ayat Pak Suma. Ini saya buka Yohanes di 19. Sesudah Yesus meminum anggur, lalu anggur asam itu ia berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang seperti Matius dan yang lain cakap, ya Bapa ke dalam tanganmu, itu serahkan nyawamu gitu Pak. Iya. Silakan. iya. Jadi Kena emah kalau berarti Bang ya, matinya. iya, kalau di dalam terjemahan yang lain ya 2014 dikatakan kepalanya dan dia pun mati di situ, mati pada saat itu juga. Jadi belum sempat dia kemudian ditombak, sudah dulu mati duluan dia. Gitu Bang ya. Jadi Yesus mati itu karena dia minum ini asam. Jadi disalib Bang Juma, jadi disalib itu sempat minum anggur asam ya, disalib. Iya, betul. Oh, Dia kan haus tuh. pertanyaannya siapa yang bawa minuman itu? Ah, itu dia nggak tahu. Ini Coba, yang meracuni Pak Musad. Yesus itu 3 kali ya. Ya siapa yang meracuni Yesus Pak Musad? Boleh bisa dijawab? Jadi jelas ya ayatnya begini. Saya baca ayatnya biar jelas ya. Sesudah itu karena Yesus tahu, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi itu sudah dinubuatkan Pak. Bukan tiba-tiba Yesus minum anggur asam, nggak ada apa-apa, tiba-tiba doang, itu sudah dinubuatkan dan digenapi. Makanya waktu Yesus bangkit dari kematian, Lukas 24 ayat 44 dia berkata begini. Jangan ngomong bangkit dulu, belum bangkit. Tidak, maksudnya begini. Ini kan ngomong aku haus ini. Makanya kan saya katakan dalam Lukas 24 ayat 44 ketika Yesus bangkit kan Yesus berkata begini. Telah aku katakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis dalam aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Nah, Yohanes 19 tadi kan mengatakan dengan sangat jelas, aku haus, seperti ada tertulis dalam kitab suci. Nah, Oke, jadi menurut Pak Musad penyebab Yesus mati adalah minum anggur asam. Betul apa betul? dia menyerahkan nyawanya, Pak. Nggak usah muter-muterkan jawabanku. Menyerahkan nyawa. Nah, pertanyaannya Bang Handi, Ya. anggur asamnya itu waktu itu bentuk sasetan atau sudah botolan? Karena kalau bentuk sasetan dikasih es batu seharusnya semangat, roso, kan begitu. Begitu mah jamu. Jadi gini Pak Musad, kalau menurut Anda memang itu penyebabnya anggur asam, menyerahkan nyawanya gitu ya, artinya mati kan ya Bang ya, Pak Musad ya? Iya, dia Ya menyerahkan penyebab, nyawanya buat dia. ini kita mau tahu ini, penyebab utamanya Yesus mati itu apakah karena lambungnya ditombak, apakah karena dipaku, atau karena anggur asam ini? Pasti Anggur ada penyebabnya mati bro, nggak tiba-tiba menyerahkan. Gimana bro? Jadi begini Pak, ayatnya Yohanes tadi kan sudah saya baca jelas, ayatnya jelas, Yohanes 19. Saya bacakan ulang ya, dari kata pertama Pak harus pahami. Dari kata pertama kan begini bunyinya. Yohanes 19 ayat ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, penggenapannya semuanya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus.
di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Iya. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, Nah, jadi- oke jelas. Artinya setelah minum anggur asam, semuanya sudah selesai, artinya mati. Artinya dia menyerahkan nyawa dulu. Masa dari tadi menyerahkan nyawa dipotong, Pak? Masa menyerahkan nyawa dulu terus minum anggur, kebalik bro. Tidak, tadi kan minum anggur dulu, Ah. mengatakan sudah selesai, baru menyerahkan nyawa kan? Iya, baru mati. Iya kan? Ya oke, kalau Kalau begitu, udah menyerahkan nyawa, ya, udah mati-mati. baik. Kalau begitu, apakah Algojo mengeksekusi mayat? Mengeksekusi. Jadi begini, Pak. Iya, Nah, saya baca selanjutnya ya, biar tahu kenapa mereka menusuk lambung Yesus. iya, iya. Ada ayatnya. Nah, jadi Iya. memang ayat yang dibawa Kan Kusuma waktu sudah begini sangat- begini bro ya. Anda sudah mengatakan tadi Yesus itu sudah mati baru ditombak. Artinya Algojo ini memang sangat sadis. Mayat dianiaya gitu loh. Gimana itu bro? Mereka memastikan, Pak. Karena kan hari udah mau Ya, gelap. kan menurut Anda udah Gitu kan. mati tadi. Berarti Algojo. Ayat 31 karena hari itu hari persiapan dan Waduh, supaya sadis pada hari banget Sabat ini ya. Sadis loh ini mayat bro. Bener-bener sadis ini. mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Jadi mereka itu kan hanya memastikan, sudah saya jelaskan memastikan, kok Bapak maksa banget. Ya menurut Anda itu ya, itu Yesus sudah Bukan mati. menurut saya, Pak, menurut Alkitab Ya, mereka menurut- memastikan. Ya menurut Bible itu ya, sebelum ditombak Yesus sudah mati kan? Sudah. Ya, Algojo menganiaya mayat dengan tombak. Betul? Kan mereka kan memastikan bahwa Yesus benar-benar mati atau tidak. Kan tadi udah mati baru ditombak. Kalau iya, jadi kan Yesus menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya kan sudah mati. Jadi kan Mati. waktu Baru- bukan cuma Yesus, begini. Pak. Saya persingkat. Waktu ditombak itu Yesus sudah mati atau belum mati? Waktu ditombak kan sudah Sudah, mati. Mereka Sudah mati. memastikan. Sudah mati Iya, artinya Algojo menganiaya mayat. Artinya Loh, kalau Yesus bukan memang- mati disalib, tapi mati diracun. Iya. Jadi Algojo ini Yesus ini di depan. Mayat Yesus sudah Saudara ini mati udah- nih. Dengerin dulu Bang. Ini Yesus di depan nih. Yesus sudah mati. Datang Algojo, gua hajar nih mayat. Kan gitu, ditombak dia. Gitu dong. Ya, begitu ya Bang Juma ya? Jadi mungkin Ya, Pak betul. Handi, Iya. Pak Handi dan Bang Juma tidak mengerti arti kalimat memastikan. Arti kata memastikan. Ya, Ya. kalau nggak paham ya udah nggak apalah. Saya kembali lagi dulu, saya kembali penasaran saya ini. Gitu ya. Waktu Yesus sudah mati apa belum mati? Sudah kan Sudah. dikatakan. Berarti sudah mati toh. Nah, Iya. artinya kalau sudah mati, Algojo ini menombak lambung mayat. Betul? Betul. Ya betul, dari tadi ngomong kayak itu doang, susah amat lu, Bro. Iya, tapi kan Anda kan mau mencoba. Kan saya paham. Iya, Anda tuh kan Pak, kayaknya Enggak, udah jelas, silakan teman-teman. Jadi Pertanyaannya gini Iya. Bang Andi, iya, silakan. kan Yesus disalib mati itu sebagai tipologi dalam korbanot tradisi Yahudi ya, dulu di Imamat 22 itu. Kan dulu kan lembu, tapi sekarang kan manusia tuh. Nah, padahal dalam teori korbanot seharusnya korban itu kan disembelih. Tapi ternyata Yesus di sini nggak disembelih ya. Entah diapakan, lalu untuk memastikan mati apa tidak disalib dulu. Apakah waktu itu orang Yahudi melakukan korbanot dengan hewan-hewan itu juga seperti itu ya? Disalib, di tiang salib, kemudian untuk memastikan mati apa enggak hewannya, ditombak, lalu dikasih minum dulu. Kuku bima, seumpama. Atau gimana? Kan tipologinya ke sana nanti. Korbanot Yahudi itu. Seharusnya kan caranya disembelih. Itu. Dua perbedaan Jadi- ya. Bagi sebentar aja dulu. Pada prinsipnya adalah Algojo itu adalah eksekutor hukuman mati. Jadi dia pelaku untuk mematikan orang yang dihukum. Tapi menurut Pak Mossad, Algojo di sini fungsinya adalah untuk menganiaya, menombak mayat. Itu kan menurut Anda kan?
kok menurut saya kan menurut Alkitab. Iya, menurut Bible, sorry. Menurut Bible, Algojo itu adalah Dia bukan hanya mengan- Yesus, Pak. Dia di sebelah kiri kanan Yesus juga dipukul tulang-tulang Buset. kaki apa lututnya untuk memastikan, kan memastikan. Iya, Nah, tapi kan jadi tadi kan, Anda udah bicara. Menurut Begini, Pak. Bible, menurut Anda kan Yesus sudah mati baru ditombak. Ya betul. Artinya Algojo mengeksekusi mayat. Ya kalau Anda mau beranggapan seperti itu ya sudah. Kalau begitu Yang kalau begitu Anda ini menurunkan derajat Algojo. Ya, Kenapa? terserah Anda. Semua Algojo itu adalah pelaku atau dia paling terdepan dalam hal eksekusi mati. Jadi orang hidup dia matikan. Kalau di sini orang mati dia dianiaya. Algojo ini Anda menurunkan loh harkat martabat Algojo ini. Gimana itu? Ya terserah Anda lah, karena memang yang di sebelah kiri kanan ini kan dipukul tulang apa lututnya. Waduh. Ini Itu tetapi nubuatan mengatakan bahwa Mesias ini tidak, ketika dia mati tidak ada satu tulangnya pun yang remuk. waduh. Itu nubuatan, penggenapannya apa ya, itu mereka tiba-tiba nggak membuka kaki Yesus, malah tiba-tiba mengambil tombak untuk menusuk. Jadi memang betul yang Yesus katakan ketika dia bangkit. Anda Semua ini- yang tertulis Anda tentang mem- aku dalam ini Taurat Anda Musa dan Ini Anda para nabi, Anda ini harus memfitnah dimengerti. Algojo ini. Anda memfitnah Algojo. Masa Begitu, Algojo dia mengeksekusi jolok. mayat? Ayatnya dia itu Ya. Hebat Anda udahlah, ini kok. aku mau Iya, balik kantor, Pak. Ya udah. Iya, Bang juga, Besar. Iya. Salam sama Algojo ya. Salam sama Algojo. Yahudinya aja. Oke, shalom. Oke, thank you brother. Banyuma, Iya. salam sama Algojo Banyuma. Algojo juga di sini tidak maksimal karena ternyata yang dieksekusi ini mati duluan gitu. Yang hebat ini yang meminumkan Yesus racun. Karena kan jelas dikatakan di sana ketika datang prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang ada di samping kiri kanan Yesus yang disalib bersama dengan Yesus. Tetapi mereka prajurit ini ketika melihat Yesus, mereka melihat bahwa Yesus itu sudah mati. Berarti keadaan ini belum ada penombakan, belum ada pematahan kaki. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa Yesus itu sudah mati. Karena memang di dalam Yohanes 19 nomor 30 itu dikatakan ya dia sudah menyerahkan nyawanya. Berarti orang Kristen harus paham Yesus itu mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Itu kesimpulannya Bang Handi. Betul. Dan kematiannya ini tidak ditemukan adanya perintah di dalam perjanjian lama sebagai penebus dosa. Gak ada. Mati sebagai penebus dosa itu hanya hewan, kurban. Sementara narasi yang dibangun oleh gereja, dalam hal ini Kristen, bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Dan data-data kita sudah sajikan termasuk Efesus 5 nomor 2 yang tadi. Begitupun Ibrani 10 nomor 10. Nah, yang belum dijawab oleh teman Kristen, apa yang tertuang di dalam Efesus 5 nomor 2. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus mempersembahkan darahnya ya sebagai korban persembahan untuk tebusan. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Nah, Theos itu kan banyak, dewa itu banyak. Ini yang belum terjawab. Theos mana yang menjadi rujukan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada siapa? Kepada dewa mana gitu, Bang? Karena di original teksnya jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus mempersembahkan dirinya di atas tiang salib sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Gitu Bang Handi. Mungkin Bang Handi tahu Theos yang mana yang dimaksud di sana? Ya, itu. Original teksnya itu lagi, jelas Bang. Di situ dikatakan Theos Bang. Iya ya. Saya lagi sedih nih Banyuma ini. Saya bersedih nih. Kok ada mayat dianiaya gitu loh. Menurunkan harkat martabat Algojo. Iya. Artinya Yesus kan udah mati tuh. Minum anggur asam. Kenapa mesti dianiaya lagi tuh mayat? Sedih loh saya mendengarkan ini. Anak orang loh itu. Anak Bunda Maria loh digituin. Udah diracun, udah jadi mayat, dianiaya. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar dewa Molok ini
benar-benar Dewa Molok ini adalah apa ya, warisannya itu loh, ada yang melanjutkan ya Bang Juma ya. Iya, betul betul. Iya, benar. Jadi sekali lagi Bang Handi, Ya. di dalam kitabnya orang ini ya, di situ jelas sekali Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan sebagai korban yang harum bagi Theos. PR-nya di sini Theos ini, yang Theos yang mana minta persembahan berupa kurban manusia. Karena Theos pada masa lampau itu banyak. Ada Atis, ada Molok, ada Dagon, ada Horus, ada Hercules, banyak pokoknya. Nah, ini yang mau ditanyakan. Kalau Yod-Heh-Vav-He dalam hal ini pencipta dan yang maha suci, maha tinggi, itu mustahil. Karena Tuhan sendiri di dalam Mazmur 5 nomor 6 jijik terhadap pertumpahan darah terhadap manusia. Imamat 18:21 perintahnya, jangan kau mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan sendiri yang datang, apalagi Tuhan merintahkan mempersembahkan anak yang dikasihi terhadap Theos. Jadi di sini Theos ya Bang Handi, Theos ini bukan merujuk kepada Sang nama pencipta. pribadi, ya, tapi di sini adalah Theos dalam arti sesembahan atau dewa. Ya. Dalam original teksnya dewa itu merujuk kepada Theos. Ya, Theos di Theosnya sini yang ini yang harus dicari, apakah Dagon atau Molok. Demikian Bang Handi. ya, artinya Theos di sini adalah Theos sembahan-sembahan buatan manusia, bukan Theos Hasem atau pencipta alam semesta itu. Karena banyak memang Theos, banyak Tuhan. Makanya untuk membedakan Tuhan yang mana yang benar harus ada namanya gitu ya. Nah, menurut tadi yang Mossad ini adalah Kejadian 3:15 itu, inilah rentetan untuk dinubuatkan karena sudah banyak yang berdosa dengan pertumpahan darah hewan, masih banyak yang berdosa. Makanya dinubuatkan adalah harus darah manusia. Manusia yang berdosa harus juga manusia yang ditumpahkan darahnya. Itu terjemahnya Kejadian 3:15 oleh Pak Mossad tadi. Itu banyak Pak. Oke Bang Handi. Saya kira cukup. Dinda Cukup. Najak mungkin mau menambahkan atau hostnya. Terima kasih host. Sedikit Bang. Soalnya Silakan. teman-teman Kristen kan biasanya bilang tuh kalau Nabi Muhammad mati diracun. Andaikan itu beneran, seumpama gitu loh. Beliau manusia biasa. Lah ini ternyata Tuhan mati diracun ya. Iya. Iya. Kayaknya Dinda saya ini belum tahu ya. Baru tahu atau mau menegaskan lebih tegas lagi. Saya sebenarnya baru tahu, terpesona saya Bang Juma. Menegaskan anggur asam itu memang. Aduh. Saya jadi kepikiran apa? Anggur asamnya masih berbentuk sasetan, namanya kuku bima rasa anggur. Itu seharusnya kan roso kan gitu, semakin semangat kan. Itu mau Jawa modern sekarang kasih es batu. Sama dengan cyanida ini berarti ya. Tarafnya ini levelnya sama cyanida ini ya. Ya anggur asam itu asam ini kan bukan karena asam dari pohon asam itu. Ini anggur asam kalau dibawa ke dunia modern sekarang itu adalah cyanida. Oh gitu. Iya, Oh. pasti itu. Karena nggak mungkin kalau anggur biasa dari pohon asam enak sejuk itu diminum mati, nggak mungkin dong. Kupikir ini tadi Bang Handi. Kupikir tadi balok, tuak. Oh itu karena kasar kan. Balok kaci. Batu, ya batu apa namanya? Kaci kan asam. Iya kaci asam. Batu kimain jomai kah batu jadi ponto kah itu balok. Bukan miras oplosan kan? Iya. Sering dirazia itu sama teman saudara-saudara kita polisi di Makassar. Balok itu nggak boleh lagi. Saya dulu pernah ikut itu. Kan Oke. banyak yang meninggal gara-gara anggur oplosan itu. Wih banyak. Apa enggak termasuk ini, Bang? Ya kurang oplosan? lebih lah. Ya karena itu kan merusak tubuh sebenarnya itu. Hmm. Ya intinya di sini teman-teman edukasinya adalah jangan minum alkohol. Nggak ada gunanya buat tubuh. Mati Oke. nanti. Mati. Karena orang yang minum alkohol itu nggak karu-karuan cara ngomongnya. Ditanya A dijawab B. Hmm. Apakah orang-orang barat itu Bang Handi sering minum minuman keras itu Mencontoh. mengikuti sunnah Yesus ya? Nah setelah saya ngobrol sama teman-teman bule, kebetulan saya tidak lancar bahasa Inggris gitu ya, bahwa ya gimana saya ngomong sama dia nggak lancar, artinya adalah bahwa mereka itu minum karena tradisi saja untuk menghangatkan tubuh,
dalam hal Oh, berarti cuacanya dia di sana. mengikuti Paulus berarti. Ya kurang lebih begitulah. Janganlah engkau minum air biasa saja, campurkanlah sedikit anggur Ya berilah untuk minuman keras. menghangatkan tubuh. Berilah minuman keras itu kepada orang yang binasa dan susah hati untuk melupakan kemiskinannya kan gitu. Jadi kalau ada orang susah hati ya diberi minuman keras supaya dia happy kan gitu. Lagi stres gitu ya. Iya. Ini korban di Kalau homolog orang macam-macam aja ya. Ya itulah teman-teman, ini bukan apa ya, teman-teman sendiri terjemahkan lah ya. Kalau begitu mari kita tutup ini dengan Ustadz Naja. Tolong, siapakah tuduhan-tuduhan mereka itu Nabi kita diracun, Ustadz? Ini dulu harus diluruskan. Ternyata ada balasannya di Yohanes 19:30. Tolong diluruskan Ustadz sebelum kita tutup. Ya, jadi Rasulullah SAW meminum racun yang diberikan oleh wanita Yahudi di desa Khaybar. Nah, pada waktu masa peperangan Khaybar itu kan banyak tuh sahabat yang langsung tewas. Ternyata Nabi masih hidup sampai waktu 2 tahun masih hidup. Sehingga sebelum Nabi wafat, beliau juga mengungkap rasa sakit racun yang beliau minum itu masih beliau rasakan. Nah, ini nanti kan framingnya kepada ayat di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kan itu ayatnya. Andaikan Muhammad itu membuat-buat atas perkataanku, jadi apa yang disampaikan Allah begini sama Nabi Muhammad disampaikan begitu, maka akan aku perihkan, akan aku siksa urat nadinya, akan aku beri penyakit, kan seperti itu ayatnya. Nah, dibawa kepada ayat itu. Kalau kita melihat tafsiran ayat tersebut, ya, melihat tafsiran ayat tersebut, tidak ada narasi bahwa Nabi Muhammad pernah membohongkan ayat. Kenapa? Karena ayat itu turun awal-awal di perang Khaybar, sedangkan ayat-ayat yang sudah turun setelah perang Khaybar itu sangat banyak sekali. Dan jelas sekali bahwa Rasulullah ini wajib kita ikuti, sampai Allah mengatakan kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma naha ankum fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalimatnya ar-rasul maksudnya Nabi Muhammad. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Itu turun setelah kejadian perang Khaybar. Maka seharusnya ayat yang terbaru yang harus kita pakai kalau mau ninjau seperti itu. Nah, itu untuk bantahan. Adapun ada ulama, memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu matinya sebab racun di perang Khaybar. Tetapi bukan berarti beliau itu diracun gara-gara mati seperti itu, gara-gara membohongkan ayat. Itu mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran dari awal sampai akhir turun itu untuk Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad itu bu'iftu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus kamu Muhammad untuk rahmat semesta alam. Jadi mustahil ayat 1 Al-Qur'an itu bisa menghapus dari awal sampai akhir. Karena Al-Qur'an awal sampai akhir itu untuk Nabi Muhammad, begitu. Jadi cara pemahaman Oten ini memang kontradiksi, selalu kontradiksi. Karena sudah kadung terbiasa membaca kitab suci yang kontradiksi. Seperti itu Bang Handi, penutupan dari saya. Oke. Kedengaran suara hang ini. HP saya ini. Cek. Ya, ditutup aja Hang, Bang Handi. HP saya hang ini. Ya baju yang nutup dong. Oke. Hostnya, host. Nggih, monggo dilanjut aja ya, karena saya juga Lagi udah ya. Oke, baik. Kita tutup ya Bang ya. Baju Ya, tutup aja Bang. monggo. Oke, baik. Kepada teman-teman kita yang ada di sini ya, utamanya kepada host, terima kasih banyak memberi ruang kepada kami sebagai apologet, dan juga kepada teman-teman yang ada di bawah di typing dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal saudara kita ini, Gurun Hijau, Zulkifli Abbas, Handi Selebes, Naja Media dan seterusnya. Antum semua luar biasa ya. Atas kebersamaan kita semakin dikuatkan dengan tema-tema, dengan materi yang kita sajikan, yang pada intinya bahwa keberadaan kita sebagai apologet muslim
itu untuk menyampaikan kepada teman-teman kita di luar sana bahwa apa yang mereka hujatkan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap Al-Qur'an dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ternyata dari materi-materi yang ada justru mereka bisa terselamatkan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis beliau, termasuk dengan adanya Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga As-Saffat ayat 107 ya. Itu jelas sekali bahwasanya ternyata Tuhan telah mensyariatkan, memberikan aturan kepada kaum terdahulu dengan adanya persembahan kurban atau penyembelihan di dalam hal ibadah, ketaatan berupa hewan ternak. Dan itu juga diajarkan di dalam kitabnya Nabi Musa, yang diimani sebagai kitabnya Nabi Musa oleh teman-teman Kristen, dan bahkan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru di Matius 8:4, Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan melakukan persembahan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Musa. Untuk itulah kemudian ending daripada dialog ini semata-mata hanya untuk memberikan edukasi, pengajaran, dan juga sebagai pengingat bagi kita umat Islam agar senantiasa tidak mengganti akidah kita dengan akidah paganisme yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa atau theos, karena itu akan mencelakakan kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kata-kata atau kehilapan yang terjadi dari kami. Itu semata-mata karena kita juga adalah manusia biasa. Kami pamit undur diri para sahabat-sahabat sekalian. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.